jangan dikatakan menyerang dong. Jadi? Itu tidak adil. Karena serangan pertama baru-baru nih. Serangan pertama itu diluncurkan siapa? Hamas kan? Saya mau ngebahas tentang dua orang ini yang lumayan bikin semua orang gerah. Netizen gerah, saya juga ikutan gerah. Karena omongan mereka di media sosial. Yang pertama adalah Indah G, dan yang kedua adalah Elia Miron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Eli Miron ini mengatakan bahwa Hamas dan Palestina yang melakukan duluan, bukan Israel. Jadi mereka itu tidak setuju kalau dikatakan bahwa Israel yang merebut tanah Palestina, karena mereka mengatakan tanah Palestina ini milik Israel. Jadi ini akan kita bahas di sini. Jadi di sini juga Bang Deddy Corbuzier ini ya geram ya karena ocehan-ocehan dari Eli Miron ini. Jadi mereka mengatakan, ngapain kita membantu Palestina, sedangkan kita itu tidak pernah membantu Papua, membiarkan Papua begitu dalam kemiskinan. Jadi kepada teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Oke, dan Zionis itu akhirnya mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menyerang dong. Jadi? Itu tidak adil. Karena serangan pertama baru-baru nih. Serangan pertama itu diluncurkan siapa? Hamas kan? Tanggal 7 Oktober itu sahabat Yahudi. Mereka itu meluncurkan serangan ke Israel. Itu ketika orang Yahudi di hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa bekerja. Itu di hari Sabat. Itu tidak adil menurut hukum perang. Itu tidak adil. Jadi si Eli Miron, bencong kolong jembatan ini tidak setuju kalau itu dikatakan serangan dari Israel. Mereka mengatakan bahwa yang memulai duluan itu Palestina dan Hamas. Jadi mereka mengatakan ini tanah milik Israel, bukan milik Palestina. Jadi mereka tidak lihat ke belakangnya. Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini? Israel itu didirikan jadi negara di tahun 1948 oleh Inggris. Dan ada beberapa negara Eropa di belakangnya. Kita melihat ke belakangnya, apa yang dilakukan oleh Israel. Ketika orang Palestina sholat di dalam masjid, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Sudah beberapa tahun ke belakang ini, apa yang dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Palestina? Kita nggak usah dulu bahas tanahnya. Kita bahas dulu apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina beberapa tahun kebelakangan ini. Kenapa kita tidak membahas itu? Karena mereka takut ketika kita bahas ke belakang, berarti Palestina ini mempertahankan kemerdekaannya. Kan mereka tidak mau membahas ke belakang, mereka hanya melihat di 7 Oktober pada hari Sabat itu dilakukan oleh Hamas. Kalau Hamas tidak melakukan itu, besoknya Israel itu secara besar-besaran nyerang Palestina. Makanya Hamas melakukan duluan, biar besar-besaran itu tidak terjadi. Mereka ini tidak mau melihat ke belakangnya. Tapi yang kita herankan, kenapa mereka ini membela orang Israel, sedangkan kalau Yesus dan Bunda Maria itu diludahi mereka kalau dilihat di Israel itu. Kalau salibnya Yesus, ada salib Yesus dilihat diludahi. Mereka mengatakan Yesus anak haram, Bunda Maria tukang zina. Agama yang paling menjijikkan bagi Israel adalah agama Kristen. Silakan tanya sama orang Israel, benar apa enggak? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Corbuzier. Saya mau ngebahas tentang dua orang ini yang lumayan bikin semua orang gerah. Netizen gerah, saya juga ikutan gerah. Karena omongan mereka di media sosial. Yang pertama adalah Indah G, dan yang kedua adalah Elia Miron. Dan Elia Miron ini setelah tim saya ngecek, dia ternyata seorang pria. Karena saya sempat bingung ini pria atau wanita. Ini tidak bicara gender ya, tapi memang membingungkan. Dan saya gini, sebenarnya saya malas untuk membahas ini. Sama seperti kalau saya bikin satu monolog, saya selalu malas untuk membahas ini. Tapi ternyata ini adalah kewajiban saya ternyata untuk membahas. Mereka bicara tentang Palestina, Israel, Alkitab, Quran, dan sebagainya, yang menurut saya bisa membuat sebuah perpecahan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Corbuzier ketika mereka ini membahas tentang Palestina dan Israel. Kenapa mereka ini membawa agama, nyinggung-nyinggung agama? Ketika si Eli Miron banci kolong jembatan ini kemarin di podcastnya Dr. Richard Lee, itu kan ada beberapa kali nyinggung agama Islam. Bahkan dia mengatakan Al-Quran ini harus direvisi karena di situ ada kata Injil dan Kristennya. Kan itu yang dikatakan oleh Eli Miron ini. Kenapa harus nyinggung agama? Ketika itu ditanggapi oleh Kohdon Ditan, kenapa si Eli Miron ini malah lari ke bawah kolong jembatan? Dia bersembunyi di sana dan tidak berani keluar. Ini sudah dibujuk oleh Dr. Richard Lee.
Kalau seharusnya membahas tentang Palestina dan Israel, kenapa harus nyinggung agama? Coba bahas penjajahannya bagaimana. Karena mereka ini tidak berani. Dan alasan mereka membantu Israel itu tidak ada. Apa dasar mereka membantu Israel? Apa alasan mereka membantu Israel? Itu tidak ada. Kenapa? Karena bagi orang Israel aja, agama yang paling menjijikan adalah agama Kristen. Berarti kan yang radikal itu siapa? Islam apa Israel? Jadi kenapain mereka ini masih mau menjilat ke orang Israel sana? Sedangkan orang Israel mengatakan orang yang tidak masuk akal agamanya adalah orang Kristen. Salib itu diludahin, Bunda Maria tukang zina. Pokoknya kalau di sana melihat ada kalung salib, udahlah. Tapi kalian juga harus cari tahu berapa bantuan dari pemerintah kita yang sudah dikeluarkan untuk Papua. Dana otonomi khusus untuk Papua tahun ini sebesar 8,9 triliun rupiah. Tahun ini saja. Dan dana anggaran untuk daerah tertinggal lainnya sebesar 2,9 triliun. Itu yang kita bantu. Bantuan untuk Papua itu 279 kali lipat lebih besar dari bantuan untuk Gaza. Can you imagine that? Ketika mereka ngoceh di belakang, ngapain kita itu sibuk membantu Palestina, sedangkan Papua itu kita biarkan sengsara. Jadi mereka ini tidak tahu sebesar apa dana diberikan kepada Papua. Seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy Corbuzier, 8,91 triliun itu diberikan ke Papua. Itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi kalau tidak tahu itu dan kalau tidak paham, jangan ngoceh-ngoceh dulu. Karena sekarang ini mereka itu ingin terlihat seakan menjadi pahlawan di mata orang banyak. Tapi mereka itu sebenarnya lagi menunjukkan kebodohannya. Karena mereka tidak tahu antara masalah Palestina, tidak tahu masalah Papua, hanya asal komen-komen aja. Dia tidak tahu berapa banyak dana yang diberikan kepada Papua ini. Dia tidak tahu. Dan kenapa kita harus membantu Palestina secara negaranya? Dia tidak tahu. Kenapa kita harus membantu Palestina secara agamanya? Dia juga tidak tahu. Dia itu hanya ngoceh-ngoceh aja. Yang penting dia itu dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Apalagi si Eli Miron ini. Dia itu ingin terlihat seperti pahlawan, tapi dia itu tidak memahami dasarnya. Kenapa Indonesia ini harus membantu Palestina? Dan berapa banyak dana diberikan ke Papua? Kan itu yang menjadi ocehan mereka ini. Ngapain kalian sibuk membantu Palestina sedangkan Papua masih sengsara? Dia tidak tahu berapa dana yang diberikan kepada Papua. Orang yang tidak pernah ke Papua terus ngoceh-ngoceh karena mereka berpikirnya bahwa Papua itu hutan semua. Karena tidak pernah lihat ke sana dan tidak tahu apa yang terjadi di Papua ini. Jadi masyarakat seperti ini, seperti si Eli Miron bencong kolong jembatan ini harus ditutup mulutnya. Boleh nggak ditutup mulutnya, tapi apapun yang dia ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Jangan setelah mengucapkan kita itu kabur. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.